Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Hafiz dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan fikih munakahat dari buku yang berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuhu dari halaman 81 sampai dengan 95. Yang pertama yaitu menentukan kedua mempelai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya akad nikah adalah yaitu adanya penentuan yang jelas atas kedua mempelai. Akad nikah itu nggak sah kalau cuman wali itu berkata aku menikahkan putriku tanpa menyebutkan nama, sifat, atau memberi isyarat yang jelas kepada anaknya. Karena tujuan dari pernikahan adalah perjanjian antara kedua individu yang spesifik. Kalau wali menyebutkan nama, sifat khusus atau memberikan isyarat yang jelas seperti menyebutkan ciri yang membedakan putrinya dengan saudara lain, misalnya putriku yang paling besar, yang berkulit putih. Nah, akad ini bisa jadi sah. Bahkan jika wali menyebutkan nama yang salah tapi mengisyaratkan dengan jelas, akadnya tetap sah. Karena isyarat itu bisa dianggap lebih kuat cuman dari sekedar penyebutan nama. Tapi kalau perempuan itu nggak punya saudara, akad tetap sah meskipun tanpa penentuan lebih lanjut. Kalau terjadi kesalahan dalam ijab kabul seperti walinya nih berniat mau menikahkan putrinya yang besar, sementara si lelaki pengen nikahi putrinya yang kecil. Nah, maka akad tersebut itu hukumnya tidak sah karena ketidaksesuaian niat antara wali dan mempelai laki-laki. Kemudian, salah satu mempelai atau wali tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Nah, dalam Islam ada larangan jelas bagi orang yang sedang berihram itu untuk melakukan atau mengadakan akad nikah. Menurut jumhur ulama, kecuali ulama Hanafiyah, pernikahan itu nggak sah kalau salah satu mempelai itu sedang dalam keadaan berihram. Orang yang berihram dilarang untuk menikah ataupun menikahkan. Larangan ini menandakan kalau akad nikah itu yang dalam keadaan ihram itu batal karena ihram itu ya dikhususkan buat beribadah, sementara pernikahan itu bertujuan untuk duniawi. Ulama Malikiyah menambahkan bahwa kalau pernikahan dilakukan saat ihram, pernikahan batal tanpa memerlukan talak. Bahkan jika sudah terjadi hubungan suami istri atau perempuan melahirkan. Namun ulama Hanafiyah berpendapat kalau akad nikah itu tetap sah meskipun salah satu pihaknya dalam keadaan ihram. Berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah binti Haris saat beliau dalam keadaan ihram. Nah, pendapat jumhur ulama ini dianggap lebih kuat karena adanya riwayat lain dari Maimunah yang menyatakan bahwa Nabi menikahinya dalam keadaan tidak berihram. Dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan banyak orang diutamakan dan hadis sahih dari Utsman yang melarang menikah saat ihram dijadikan pegangan. Kemudian, pernikahan harus dengan mahar menurut ulama Malikiyah. Nah, menurut ulama Malikiyah ini pernikahan itu harus dilakukan dengan mahar, dan pernikahan itu nggak sah kalau nggak ada mahar. Tapi nggak wajib menyebutkan mahar saat akad, meskipun dianjurkan supaya nggak terjadi sengketa di kemudian hari nanti. Kalau mahar pun nggak disebutkan ketika akad pun pernikahannya tetap dianggap sah dan disebut sebagai pernikahan tafwid. Tafwid itu nikah tanpa menyebutkan mahar. Tapi mahar harus tetap ditetapkan. Jika pasangan itu sepakat menikah tanpa mahar, maka akad tersebut tidak sah dan harus dibatalkan sebelum ada hubungan suami istri. Namun kalau sudah terjadi persenggamaan, akad tetap dianggap sah dan istri berhak atas mahar misli. Sebaliknya, menurut pendapat jumhur ulama, pernikahan tanpa menyebutkan mahar itu yang tetap dianggap sah karena mahar bukan rukun atau syarat dalam akad, melainkan sebagai salah satu hukum setelah akad. Kerusakan pada mahar pun nggak mempengaruhi sahnya akad nikah, sehingga nikah tafwid diakui sah menurut kesepakatan ulama.
Kemudian berikutnya yaitu tidak adanya kesepakatan suami dengan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan. Nah, menurut ulama Malikiyah ini pernikahan itu akan bisa dianggap batal kalau suami dan para saksi ini sepakat untuk menyembunyikan pernikahannya dari khalayak umum. Biasanya sih orang-orang nyebutnya pernikah siri. Dalam situasi ini kalau suami meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahan dari istri, keluarga, dan komunitas. Nah, seandainya terjadi kesepakatan yang kayak gitu, maka pernikahan tersebut itu harus segera dibatalkan, kecuali kalau sudah terjadi persenggamaan. Namun, kalau permintaan persembunyian itu berasal dari pihak lain seperti wali atau istri, tanpa adanya kesepakatan dengan suami, atau kalaunya suami yang minta menyembunyikan tanpa melibatkan saksi, maka akad nikah tetap dianggap sah. Sebaliknya, menurut jumhur ulama ini kesepakatan untuk menyembunyikan pernikahan tidak membatalkan akad. Mereka berpendapat bahwasannya sahnya pernikahan itu sudah terpenuhi dengan kehadiran dua saksi, dan pengumuman pernikahan itu bukan syarat utama untuk keabsahan akad. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu dari kedua mempelai ini tidak sedang menderita penyakit yang mengkhawatirkan. Nah, menurut ulama Malikiyah ini pernikahan dianggap nggak sah kalau salah satu dari mempelai ini, baik yang laki-laki ataupun perempuan, menderita penyakit yang berpotensi membahayakan jiwa. Ya, penyakitnya berakhir dengan kematian. Kalau terjadi kasus kayak gini tuh pernikahan itu harus segera dibatalkan, meskipun sudah terjadi persenggamaan, kecuali orang yang sakit itu bisa sembuh sebelum pernikahan dibatalkan. Kalau persenggamaan belum terjadi, perempuan tidak berhak atas mahar. Tapi kalau sudah dilakukan, ya perempuan tetap berhak mendapatkan mahar yang telah disepakati. Nah, terus kalau salah satu mempelai meninggal ini kayak mana? Sebelum pernikahan dibatalkan, salah satu mempelai yang meninggal sebelum pernikahan dibatalkan ini, pihak yang masih hidup ini nggak bisa mewarisi karena pernikahannya dianggap rusak. Tapi kalau suami meninggal setelah persenggamaan dan sebelum pernikahan dibatalkan, istri berhak atas bagian dari harta suami. Haknya itu bisa berupa 1/3 dari harta suami. Kemudian kehadiran wali. Menurut jumhur ulama kecuali Hanafiyah, kehadiran wali ini merupakan syarat sahnya akad nikah. Kalau nggak ada wali, pernikahan dianggap nggak sah. Hal ini didasarkan pada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 232 yang menegaskan pentingnya peran wali dalam pernikahan. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan hak kewaliannya tanpa kehadiran wali, akad tersebut bisa dianggap tidak sah. Di sisi lain, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah balik dan berakal bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Pandangan ini mencerminkan perbedaan dalam pemahaman tentang pernikahan, di mana jumhur ulama ini menekankan pentingnya peran wali, sementara ulama Hanafiyah memberikan lebih banyak kebebasan kepada perempuan dalam menentukan pilihan pasangannya. Menurut ulama Hanafiyah, perempuan yang merdeka, yang berakal dan sudah balik bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali, baik ia gadis maupun janda. Sementara pendapat moderat ini yang disampaikan oleh Abu Thawr dari kalangan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah kalau terjadi keridhaan dari kedua belah pihak, yaitu perempuan dan walinya. Nah, masuk ke syarat-syarat nafaz. Ulama Hanafiyah menetapkan 5 syarat untuk berlakunya konsekuensi hukum nikah setelah akad dilaksanakan dengan betul. Yang pertama, dalam pernikahan itu kedua mempelai harus memenuhi syarat kapasitas yang sempurna, yaitu berakal, balik, dan merdeka, baik saat melangsungkan akad sendiri maupun diwakilkan orang lain. Kalau seorang wanita balik dan berakal ini menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali, pernikahannya menjadi mauquf, artinya sah tapi tergantung pada izin wali. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kalau akad ini dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz, mampu membedakan baik dan buruk, atau oleh seorang budak, maka akad tersebut tetap dianggap sah asalkan ada izin dari wali atau tuannya kalau budak.
Namun kalau akadnya dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum memaiz, ini bisa dianggap nggak sah. Yang berarti kapasitas dan kemampuan itu penting untuk supaya pernikahan bisa dianggap. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pandangan yang lebih ketat yang menyatakan kalau akad nikah yang dilakukan oleh budak, anak kecil yang sudah maiz ataupun yang belum, semuanya dianggap tidak sah atau batil. Nah, ya masuk yang ke syarat yang kedua, yaitu dalam pandangan ulama Malikiyah, kalau seorang suami ini harus paham dengan masalahnya sendiri. Kalau seorang suami ini dianggap bodoh, yang artinya nggak mampu buat mengelola hartanya dan menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya tetap sah asal ada izin dari walinya. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai pengelolaan harta itu penting karena ya melibatkan hak dan kewajiban dengan harta ya seperti mahar dan nafkah. Nah, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pemahaman suami tentang masalah pernikahan ini adalah syarat sah pernikahan. Kalau seorang laki-laki yang dianggap bodoh menikah, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batil. Di sisi lain, menurut ulama Hanafiyah, pemahaman atau pengertiannya suami ini bukanlah syarat sahnya pernikahan. Dalam pandangan ini, orang bodoh tetap diperbolehkan untuk menikah karena pernikahan ya dianggap sebagai kebutuhan pokok. Nah, yang ketiga, menurut ulama Hanafiyah, akad nikah ini bagusnya dilakukan oleh wali terdekat. Kalaupun wali terjauh yang menikahkan, padahal wali terdekatnya masih ada, ya akad tersebut ya sah-sah saja asal wali yang terdekat itu sudah memberi izin. Nah, sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kehadiran wali terdekat adalah syarat sah pernikahan. Kalau wali terjauh tidak diperkenankan untuk menikahkan jika wali terdekat ada, kecuali ada halangan yang menghalangi wali terdekat, misalnya dalam kondisi mental yang tidak stabil, cacat penglihatan, atau masih dalam usia yang kecil, yang artinya ya dia belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jika wali terdekat bukan wali mujbir, misalnya wali mujbir itu kayak kakek atau paman, maka akad nikah tetap sah dianggap meskipun dianggap makruh. Tapi kalau wali terdekatnya adalah wali mujbir seperti ayah, akad tersebut dianggap batal kecuali mendapat izin dari wali terdekat, yang menunjukkan kalau wali mujbir ini punya tanggung jawab dan wewenang yang lebih dalam pernikahan. Nah, masuk yang keempat, yaitu dalam akad nikah, seorang wakil yang ditunjuk untuk menikahkan seseorang itu harus mengikuti arahan dan pesan dari orang yang mewakilkannya. Kalau orang yang mewakilkan kepada wakil untuk menikahkannya dengan gadis tertentu atau dengan mahar tertentu, tapi wakil tersebut menikahkannya dengan gadis lain, ya maka pernikahannya nggak sah. Kalau pemberi wakil nggak tahu kalau wakilnya telah menikah dengan cara yang tidak sesuai dengan instruksinya sampai terjadi hubungan antara suami istri, maka ia punya dua pilihan. Nah, dia bisa melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Nah, dalam konteks ini, persetujuan atau penolakan ini bisa menjadi kunci untuk menentukan status pernikahan. Nah, menurut pandangan ulama Hanafiyah, dalam situasi di mana pernikahan dianggap tidak sah atau mauquf, istri berhak mendapatkan sebagian kecil dari mahar misli. Hal ini karena pernikahan yang bergantung itu dianggap serupa dengan pernikahan yang rusak, ya di mana hak-haknya istri tetap harus dilindungi meski akad nikahnya itu nggak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima ini fuduli. Apa sih fuduli ini? Fuduli ini istilah yang merujuk pada orang yang punya hak kewalian dalam akad nikah. Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, keberadaan fuduli merupakan salah satu syarat yang mempengaruhi nafas atau keberlakuan akad nikah. Yang artinya kalau seorang fuduli ini mencoba untuk menikahkan seorang perempuan dengan
lelaki tanpa punya hak kewalian atau perwakilan, maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun ya lelaki ya setuju aja buat dinikahkan. Pernikahan tetap bergantung pada izin dari suami, karena hanya suami yang berhak untuk memberikan izin terkait hubungan tersebut. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tindakan fuduli dalam konteks transaksi termasuk akad nikah dianggap batil atau tidak sah, yang artinya kalau seorang fuduli terlibat dalam proses pernikahan, ya pernikahan tersebut tidak punya keabsahan di mata hukum syariah. Terus ke pembahasan berikutnya, yaitu syarat-syarat luzum. Apa sih luzum ini? Luzum ini merujuk pada keadaan di mana setelah akad nikah itu dilaksanakan dan dianggap sah, nggak ada pihak yang punya hak untuk membatalkan atau merusak akad tersebut, kecuali ya ada alasan atau sebab yang sah untuk melakukannya. Dalam konteks ini tidak ada opsi khiyar, yaitu hak memilih atau membatalkan perjanjian atau akad setelah akad dilaksanakan. Tapi ada beberapa kondisi di mana pembatalan akad mungkin diperbolehkan. Misalnya ada unsur penipuan, paksaan, atau cacat dalam syarat-syarat yang bisa mengakibatkan itu akad menjadi nggak sah. Nah, syarat-syarat luzum ini apa aja? Yang pertama yaitu dalam konteks akad nikah ini keberadaan wali punya al-ahliyah, yaitu kapasitas atau kelayakan untuk menikahkan seseorang yang sangat penting. Yang artinya orang tersebut itu harus berakal, balik, dan nggak dalam kondisi yang menghalangi seperti orang gila atau anak kecil. Menurut pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, wali yang sebaiknya menikahkan orang yang tidak punya al-ahliyah itu ya sebaiknya ayah atau kakek. Karena ayah atau kakek ini dianggap wali yang penting karena punya tanggung jawab dan kasih sayang yang lebih besar dibandingkan wali yang lain. Nah, terus yang dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Muhammad dalam menentukan syarat kewalian dalam akad nikah ini berasal dari riwayat mengenai Qudamah bin Ma'zum yang menikahkan putri saudaranya Utsman bin Ma'zun dengan Abdullah bin Umar. Di sisi lain, Abu Yusuf punya pandangan yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wali selain ayah atau kakek itu sifatnya lazim, yang artinya nggak bisa dibatalkan oleh orang yang dinikahkan. Wali lainnya tetap menikahkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pihak yang dinikahkan, sama seperti halnya ayah dan kakek. Nah, Abu Hanifah menambahkan bahwa kalau seorang hakim menikahkan orang yang tidak memiliki atau kurang sempurna kapasitasnya itu, maka orang tersebut itu juga tidak punya hak khiyar. Menurutnya, kewalian hakim lebih luas dibandingkan dengan wali lain, karena hakim itu punya hak untuk buat mengatur atau melindungi kepentingan orang yang dinikahkan. Yang kedua ini dalam konteks pernikahan itu sangat penting untuk memahami kalau suami itu harus sudah dewasa. Menurut ajaran Hanafiyah, jika seorang perempuan merdeka, balik, dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan wali, maka wali asib atau wali utama yang nggak setuju punya hak untuk meminta hakim membatalkan pernikahan tersebut. Para imam mazhab lainnya juga sepakat bahwa kesederajatan itu merupakan syaratnya luzum, bukan syarat sahnya pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan itu yang dilakukan tetap sah meskipun terjadi tanpa ada kesederajatan antara mempelai. Tapi wali ini bisa minta membatalkan pernikahan kalau mereka merasa kehormatan mereka ini terancam karena kurangnya kesederajatan. Ketika perempuan menikah dengan lelaki yang tidak sederajat, wali yang merasa nggak setuju ini boleh untuk meminta membatalkan pernikahan. Yang keempat, dalam konteks pernikahan, menurut syariat Islam ada syarat yang harus dipenuhi oleh sang suami, yaitu dia harus terbebas dari cacat pada fungsi kelamin atau impoten jika istrinya nggak ridho dengan kondisi itu. Kalau suami punya kondisi yang mengganggu fungsi kelamin, terus istri nggak setuju, ya hal ini bisa jadi alasan
bagi istri untuk minta pembatalan pernikahan atau pisah. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ringkasan syarat-syarat pernikahan menurut setiap mazhab. Yang pertama itu dari ulama Hanafiyah, dalam pelaksanaan akad nikah penting untuk menggunakan lafal agar tetap sah. Nah, ada dua kategori lafal yang digunakan dalam akad nikah, yaitu syarih dan kinayah. Terus lafal syarih ini apa ya? Lafal syarih ini itu kata-kata yang jelas dan tegas yang secara langsung itu menyatakan maksud untuk menikah. Kedua, lafal kinayah. Lafal kinayah ini sifatnya nggak langsung dan butuh niat luar untuk menunjukkan akad nikah, misalnya menggunakan kata hibah atau memberi hadiah. Namun ada beberapa lafal yang nggak boleh digunakan dalam akad nikah karena dianggap nggak sesuai dan bisa menyebabkan akadnya nggak sah. Misalnya ijarah itu sewa, terus wasiat, mewasiatkan untuk menikahkan, terus membolehkan, terus meminjamkan, menggadaikan. Kemudian ada tamattu, yaitu bersenang-senang. Kalau penggunaan lafal-lafal ini nggak mencerminkan niat untuk menikah dan bisa menimbulkan kebingungan atau salah paham tentang tujuan akad. Makanya nggak memenuhi syarat sahnya pernikahan menurut syariat. Kemudian ketiga, ijab dan qabul dalam akad nikah itu harus dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua pihak itu harus melafalkan ijab dan qabul di tempat dan waktu yang sama tanpa ada jeda. Dan yang keempat, ucapan qabul atau penerimaan dalam akad nikah harus sesuai dengan ucapan ijab, yang artinya bentuk dan makna dari qabul itu nggak boleh bertentangan atau berbeda dengan ijab agar akad nikah tetap dianggap sah. Yang kelima, sigot, yaitu lafal ijab qabul dalam akad nikah itu harus dapat didengar dengan jelas oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa pihak wali dan calon suami paham dan sepakat tentang akad secara langsung. Nah, ada pun juga syarat-syarat bagi kedua pihak yang berakad itu, yaitu yang pertama yaitu berakad. Nah, dalam konteks pernikahan, akad adalah syarat penting yang harus dipenuhi agar pernikahan tetap dianggap sah. Orang yang nggak punya kapasitas untuk melakukan akad nikah secara sah itu adalah orang gila, anak kecil yang belum memahami, orang gila yang dianggap nggak punya kemampuan berpikir stabil dan nggak mampu memahami tanggung jawab pernikahan, dan juga anak kecil yang belum punya pola berpikir yang dewasa serta belum memahami tentang konsekuensi dari akad pernikahan. Terus yang kedua yaitu balik dan merdeka. Dalam hukum syariat Islam, syarat sahnya sebuah akad nikah harus memenuhi syarat seperti balik dan merdeka. Kemudian yang ketiga yaitu dalam akad nikah itu suami harus mengikrarkan dirinya secara penuh kepada istri, yang artinya ya nikah dengan seluruh istrinya, bukan cuman sebagian tubuh. Misalnya aku menikah dengan tangannya, atau aku nikah dengan kakinya, atau aku nikah dengan kepalanya. Iya, itu dianggap nggak sah. Dan lagian aneh juga kalau cuman sebagian tubuh yang dinikahkan, bukan semuanya. Untuk apa juga? Selain itu, kesaksian adalah syarat sah dalam pernikahan. Nah, adanya saksi dalam akad nikah itu bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan di mata syariat. Nah, syarat-syarat saksi ini yang pertama itu berakal, balik, dan merdeka. Nah, kemudian yang keempat itu beragama Islam. Nah, ya harus beragama Islam. Nah, pernikahan antara sesama muslim dianggap tidak sah jika disaksikan oleh seorang kafir zimmi, ya, atau yang disebut dengan non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Hal ini karena syariat mensyaratkan saksi yang beragama Islam untuk pernikahan antara sesama muslim. Tapi ada pengecualian khusus dalam kasus pernikahan di antara seorang pria muslim dengan wanita yang berstatus kafir zimmi. Nah, dalam situasi ini
ya pernikahan itu bisa dinyatakan sah jika disaksikan oleh dua saksi kafir zimmi. Apabila kedua mempelai yang bukan beragama Islam, ya maka pernikahan mereka ya tetap sah aja meskipun saksi-saksinya juga non-muslim. Kemudian yang kelima, para saksi itu harus mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad. Para saksi ini punya peran penting untuk mendengarkan secara langsung pernyataan ijab dan qabul, karena saksi bertugas untuk memastikan bahwa akad tersebut itu berlangsung dengan jelas dan sah. Kesaksian itu nggak berlaku kalau saksinya itu lagi tidur atau nggak sadar. Terus bagaimana dengan orang yang bisu? Nah, kalau orang yang bisu ini bisa jadi saksi asal ia punya kemampuan untuk mendengar dan paham tentang akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Ya meskipun dia nggak bisa ngomong, tapi ya dia bisa memenuhi syarat sebagai saksi selama ia bisa mendengar dan memahami akad tersebut. Para saksi itu tidak harus memahami makna khusus atau detail dari sigot. Mereka itu cuma perlu mengerti kalau akad lafal itu ya digunakan untuk akad nikah. Misalnya ya pernikahan orang Arab di hadapan saksi non Arab itu ya sah-sah aja meskipun ya saksinya nggak paham bahasa Arab, tapi saksinya itu tahu kalau yang diucapkan itu ya bertujuan untuk melaksanakan akad nikah. Terus kalau orang yang mabuk jadi saksi bagaimana? Nah, kalau orang yang mabuk ini jadi saksi ya boleh aja asal pihak tersebut ya sadar dan bisa memastikan kalau ijab dan qabul itu digunakan untuk akad nikah. Dalam hukum pernikahan Islam, syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah itu tidak mencakup kewajiban memiliki sifat adil atau reputasi yang baik. Nah, artinya apa? Artinya pernikahan itu sah aja meskipun disaksikan oleh orang yang bukan adil atau orang yang telah menerima hukuman karena melakukan had qadzaf itu orang yang nuduh orang berzina tanpa ada bukti yang sah. Terus pernikahan, talak dan pembebasan budak itu pernyataan atau keputusannya itu tetap sah meskipun diucapkan dalam serius atau bercanda. Kemudian masuk ke pendapat berikutnya yaitu ulama Malikiyah. Dalam sigat disyaratkan hal-hal sebagai yang pertama, akad nikah itu harus dilakukan dengan lafal khusus, yaitu wali itu mengucapkan zawajtu aku kawinkan atau ankahtu aku nikahkan, sedangkan si calon suami itu mengatakan nikahkanlah aku dengan si fulana dan cukup dengan kata qabiltu aku terima, aku ridho atau aku laksanakan atau aku sempurnakan. Terus yang kedua, faur ini apa? Faur itu misalnya dalam akad nikah itu ijab dan qabul itu harus dilakukan secara segera, yaitu faur itu segera tanpa ada jeda yang lama. Terus kalau ada jeda singkat ya cuma kayak beberapa detik doang itu supaya terkonek ya masih dibolehkan aja dan dianggap sah asal ya jedanya bukan jeda yang lama banget lah. Terus yang ketiga itu dalam hukum Islam akad nikah itu harus menggunakan lafal yang bersifat permanen dan tidak temporal. Artinya pernikahan itu harus diadakan dengan niat untuk berlangsung secara terus-menerus tanpa dibatasi oleh waktu tertentu. Dan yang keempat itu akad nikah itu harus dilakukan tanpa ada khiyar. Nah, akad nikah yang sah itu harus bersifat final, artinya begitu akadnya diucapkan dan diterima, ya pernikahan tersebut ya berlaku tanpa ada opsi yang bisa membatalkan. Terus jika mahar yang disebutkan itu harus ditentukan sebelum terjadinya hubungan suami istri untuk memastikan bahwa haknya istri diakui dan dilindungi. Terus mahar itu harus berupa barang yang sah, gak boleh barang yang diharamkan, misalnya khamar, babi, bangkai, atau barang yang tidak sah diperjualbelikan, misalnya seperti anjing atau bagian dari hewan kurban.
Nah, kenapa ini dilarang? Ya, ini dilarang karena barang-barang itu dianggap nggak layak untuk dijadikan mahar karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kehalalan. Dengan demikian, penjelasan mengenai syarat-syarat dalam ketentuan akad nikah bisa diuraikan sebagai yang pertama, yaitu persaksian dalam akad nikah. Dalam akad nikah ini persaksian itu penting. Kehadiran saksi itu berfungsi untuk memberikan ya, untuk mengkonfirmasi pernikahan. Tapi kehadiran saksi ini cuman dianjurkan, ya, sunnah aja lah, bukan wajib, bukan berarti ya dianjurkan aja. Terus bukan menjadi syarat mutlak. Ya, kalau misalnya tanpa saksi sah-sah aja asal syarat-syarat lainnya terpenuhi. Dan yang kedua, kebebasan dari halangan. Kedua mempelai ini harus bebas dari halangan tertentu yang bisa menghalangi mereka untuk menikah. Ya, misalnya yang nggak boleh dalam keadaan berihram, dan mempelai wanita itu nggak boleh dalam masa iddah atau masa untuk menunggu setelah perceraian atau kematian suami atau merupakan mahram. Dan yang ketiga, syarat sah suami. Untuk sahnya pernikahan itu ada beberapa syarat supaya yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu beragama Islam, berakal, tamyiz, laki-laki sejati. Nah, laki-laki sejati maksudnya apa? Nah, suami itu harus yang bukan khunsah muskil, itu orang yang ambigu, gendernya ini apa, nggak jelas gitu, dia ini laki-laki kah, perempuan kah. Nah, kemudian yang keempat, kriteria kestabilan suami. Disyaratkan itu harus merdeka, balik, sehat, sederajat. Dan yang kelima, kepaksaan dalam menikah. Kalau salah satu pihak itu terpaksa untuk menikah, ya maka pernikahan itu dianggap lazim atau sah secara hukum. Terus kemudian masuk ke pendapat ulama berikutnya, itu ulama Syafi'iyah. Dalam ulama Syafi'iyah itu mengisyaratkan beberapa hal dalam sigot serta kondisi dua mempelai dan para saksi agar pernikahannya tetap sah, yaitu yang pertama, khitab atau berbicara. Dalam konteks ini, istilah khitab itu mengacu pada komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, khitab dalam akad nikah itu punya peran yang penting, penting banget untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Khitab itu harus jelas dan tegas yang ditujukan kepada pihak yang tepat. Terus kalau lafaz akadnya hanya ditujukan untuk sebagian atau enggak utuh, ya akad tersebut bisa dianggap tidak sah. Kemudian yang ketiga, penyebutan pihak yang digantikan dan pihak pengganti mempelai pria. Nah, dalam akad nikah itu merupakan salah satu syarat penting untuk memastikan sahnya pernikahan. Pihak yang digantikan itu mempelai wanita, pihak pengganti itu mempelai pria. Ya, mirip-mirip dengan jual beli lah. Kemudian yang keempat, dalam akad nikah itu penting untuk pihak yang melakukan akad seperti wali atau calon suami mengucapkan kalimat akad dengan sengaja. Nah, kalau kalimat yang terucap itu nggak sengaja, misalnya dalam keadaan bercanda, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Kemudian yang kelima, dalam akad nikah, ijab dan qabul itu harus diucapkan secara beruntun tanpa diselingi perkataan lain, ya seperti di penjelasan yang sebelumnya. Dan yang keenam, yaitu qabul harus segera diucapkan setelah kalimat ijab selesai. Seperti sebelumnya juga, ya harus dalam faur. Dan perkataan ijab nggak boleh berubah sebelum qabul diucapkan untuk menjaga konsistensi dalam akad nikah. Kalau misalnya ijabnya diubah atau disesuaikan sebelum qabul, maka bisa menyebabkan ketidakpastian tentang kesepakatan yang telah dibuat, yang bisa berakibat akad nikahnya itu dianggap tidak sah. Kemudian yang kedelapan, perkataan dari masing-masing pihak yang berakad nikah itu harus terdengar jelas oleh pihak lainnya serta para hadirin yang berada di dekat mereka. Ya, seperti penjelasan sebelumnya, kalau ijab dan qabul itu nggak didengar orang-orang sekitar, ya akad tersebut dianggap nggak sah. Kemudian yang kesembilan, makna kalimat qabul itu harus sesuai dan sejalan dengan kalimat ijab dalam akad nikah.
supaya nggak bikin bingung gitu. Kalau qabulnya maknanya nggak sama dengan ijab, ya bisa menyebabkan ambigu yang mengakibatkan akad nikahnya itu bisa dianggap nggak sah. Kemudian yang ke-10 yaitu sigot dalam akad nikah itu nggak boleh digantungkan pada sesuatu yang nggak perlu. Misalnya jika si fulan berkehendak atau jika Allah berkehendak, karena bisa menimbulkan ketidakpastian dalam akad. Kemudian yang ke-11, perkataan dalam akad nikah itu harus bersifat tetap dan diucapkan tanpa merujuk pada waktu khusus tertentu. Kemudian yang ke-12, qabul dalam akad nikah itu harus dilakukan dengan orang yang diajak berbicara, yaitu calon suami, bukan oleh pihak lain. Kalau diucapkan dengan pihak lain ya bisa menimbulkan keraguan lah mengenai niat dan komitmen dari calon suami. Ya pengen nikah tapi ragu buat mengucapkannya dan malah mengucapkan dengan pihak lain. Dan yang ke-13 yaitu kapasitas kedua orang yang melakukan akad nikah itu harus ada sampai ucapan qabul selesai, yang artinya kedua pihak itu harus dalam keadaan berakal dan nggak dalam gangguan mental atau hilang akal ketika akad berlangsung. Kalau misalnya salah satu pihak menjadi gila atau hilang akal sebelum qabul diucapkan, maka akad nikah itu dianggap batal. Yang ke-14, dalam pernikahan itu disyaratkan agar tidak ada taklik atau penggantungan, yang artinya akad nikah itu nggak boleh tergantung dari syarat tertentu. Misalnya, aku mau menikahkanmu dengan putriku kalau kamu mau menjual tanah itu kepadaku. Karena akad nikah itu harus bersifat permanen dan tidak temporal, yang kurang lebih seperti pembahasan sebelumnya. Nah, selain dari syarat-syarat yang tadi itu, dalam akad nikah itu ijab dan qabul harus menggunakan dua lafal khusus, yaitu mengawinkan dan menikahkan. Akad nikah juga dapat diucapkan dengan fi'il amr atau kata perintah, misalnya nikahkanlah aku dengan putriku, dan wali menjawab aku telah menikahkanmu. Nah, ada juga syarat-syarat bagi suami itu dalam pernikahan. Yang pertama, dalam pernikahan itu perempuan yang akan dinikah itu harus bukan mahram. Dan yang kedua, harus dilangsungkan tanpa paksaan. Dan yang ketiga itu identitasnya itu sudah ditentukan. Kalau identitasnya nggak tahu ya maka bisa dianggap tidak sah. Dan yang keempat, sebelum menikahi seorang perempuan, seorang laki-laki itu harus mengetahui kehalalan perempuan tersebut baginya. Ada juga syarat-syarat bagi istri, yaitu yang pertama, calon suami itu harus bukan mahram, ya kurang lebih seperti syarat-syarat bagi suami. Kemudian yang kedua, hendaknya telah ditentukan seperti tadi, yaitu yang ketiga ya terbebas dari halangan-halangan syar'i. Contohnya ya seperti berstatus sudah menikah dengan orang lain atau dalam masa iddah. Nah, syarat-syarat bagi para saksi dalam akad nikah ini mencakup beberapa kriteria. Ya, mereka harus merdeka, laki-laki, adil, bisa mendengar dan melihat. Selain itu, saksi tidak boleh wali yang ditunjuk untuk menikahkan seperti suami atau wakilnya, karena kesaksian dari wali itu tidak sah. Kesaksian nggak boleh jika dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat, misalnya seperti budak perempuan, orang fasik, orang tuli, orang buta, atau banci muskil. Pernikahan dapat dilakukan dengan kehadiran dua saksi dari kalangan putra kedua mempelai, dua ayahnya, atau bahkan dua orang yang dianggap musuh, asal mereka memenuhi syarat. Ya kalau ngundang musuh berarti boleh-boleh aja ya, tetap sah, karena saksi dan wali merupakan dua rukun penting dalam akad nikah untuk memastikan keabsahan. Kemudian yaitu menurut ulama Hanabilah, untuk suami yaitu pertama itu harus menentukan kedua mempelai dalam akad nikah. Kemudian akad nikah juga sah-sah aja kalau diucapkan dalam bahasa non-Arab, selama makna ijab dan qabulnya itu bisa tersampaikan dengan jelas. Namun kalau akad nikahnya itu bisa tidak sah kalau dilakukan hanya melalui tulisan atau isyarat, kecuali untuk orang yang bisu ya. Orang yang bisu boleh, kalau orang bisu, dimana pernikahan itu bisa sah menggunakan isyarat yang dipahami. Dan yang kedua mempelai itu dalam akad nikah itu harus dalam kondisi ridho dan bukan terpaksa.
Jika salah satu kedua mempelai ini nggak ridho, maka pernikahan bisa dianggap tidak sah. Dan yang ketiga, dalam akad nikah itu keberadaan seorang wali adalah syarat yang nggak bisa diabaikan. Artinya pernikahan itu nggak sah kalau nggak ada wali. Tanpa wali, akad nikah itu nggak memenuhi syarat syariat Islam, sehingga pernikahan itu bisa dianggap nggak sah. Dan yang keempat, ada saksi atas pernikahan. Pernikahan itu nggak sah tanpa ada kesaksian dari dua orang lelaki yang memenuhi syarat. Kemudian saksi itu harus bisa berbicara, mendengar, dan beragama Islam. Kesaksian dari orang tuli atau kafir itu tidak diterima, tetapi kesaksian dari orang buta dan musuh mereka itu ya sah-sah saja. Dan yang kelima, kedua mempelai dalam akad nikah itu harus tidak semahram, yang artinya nggak punya hubungan darah lah. Selain itu pernikahan juga nggak sah kalau beda agama. Makanya jangan nikah beda agama. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam pernikahan dan hukumnya. Terdapat berbagai macam pernikahan berdasarkan mazhab-mazhab. Itu menurut mazhab Hanafi, yaitu ada 5 macam pernikahan, yaitu nikah sah yang lazim, yaitu pernikahan yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi serta dianggap sah dan berlangsung terus menerus. Dan yang kedua, nikah sah tidak lazim. Apa ini? Nah, yaitu pernikahan yang rukun dan syarat sahnya itu terpenuhi, tapi salah satu syarat dari syarat luzumnya itu enggak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, nikah mauquf, yaitu pernikahan yang sempurna rukun dan syarat sahnya, tapi tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat nafaznya. Kemudian yang keempat, nikah rusak, pernikahan yang enggak sah karena beberapa alasan tapi enggak sampai kategori batil. Kemudian ada nikah batil, yaitu pernikahan yang enggak sah karena enggak memenuhi rukun atau syarat sahnya. Dan menurut mazhab Malikiyah terdapat 4 kategori yang hampir sama, ya seperti nikah enggak lazim, mauquf, rusak. Sementara menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah itu ada 3, yaitu nikah lazim, nikah tidak lazim, dan rusak. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu macam-macam pernikahan dan status hukumnya. Nah, dalam undang-undang tentang syakhsiyah di Suriah mencantumkan kalau pernikahan dan hukum yang berlaku untuk masing-masing jenis pernikahan. Dalam pasal 47 itu dinyatakan kalau pernikahan tetap dianggap sah kalau rukun-rukun dan semua syarat akad nikahnya terpenuhi. Dan dalam pasal 49 menjelaskan pengaruh hukum dari pernikahan itu yang sah mencakup hak-hak pernikahan seperti mahar, nafkah untuk istri, kewajiban istri untuk mengikuti suami, dan juga hak mewarisi antara suami dan istri. Dengan demikian ada 6 konsekuensi hukum, yaitu kewajiban memberikan mahar, memberi nafkah istri mengikuti suami, hak mewarisi, pengakuan nasab anak ke ayah, dan penetapan hubungan mahram akibat musyaharah. Dan dalam pasal 50 juga diatur tentang pernikahan yang batil yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum bahkan jika telah terjadi persenggamaan. Dan dalam pasal 48 dinyatakan bahwa pernikahan antara wanita muslimah dan lelaki non-muslim ini batil. Sementara dalam paragraf pertama itu dijelaskan tentang pernikahan yang rusak, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun tapi nggak terpenuhi sebagian syarat-syaratnya. Dalam pasal 51 Undang-Undang Syakhsiyah juga dijelaskan tentang pengaruh-pengaruh dari pernikahan yang rusak, yaitu yang pertama, pernikahan yang rusak sebelum ada persenggamaan punya status hukum yang sama dengan pernikahan yang batil. Artinya jika pernikahan dinyatakan rusak sebelum adanya persenggamaan, maka semua hak dan kewajiban yang biasanya muncul dalam pernikahan itu tidak berlaku. Dan yang kedua yaitu konsekuensi hukum setelah terjadi persenggamaan dalam pernikahan yang rusak itu meliputi mahar. Suami wajib memberikan mahar paling sedikit sesuai dengan mahar misli. Dan yang kedua, nasab anak. Nasab anak itu tetap diakui. Dan yang ketiga, mahram sebab musyawarah. Suami dan istri tetap dianggap punya hubungan mahram akibat pernikahan, ya meski pernikahan itu dinyatakan rusak. Kemudian iddah dan nafkah. Iddah bisa berlaku dalam 2 keadaan. Jika
jika terjadi perceraian atau jika suami meninggal dunia. Dan selama masa iddah, istri berhak atas nafkah, tapi tidak saling mewarisi antara suami dan istri. Nah, istri berhak menerima nafkah selama ia nggak tahu kalau nikahnya itu ternyata rusak atau tidak sah menurut hukum. Terus kalau dia sudah tahu nih kalau ternyata pernikahannya rusak, nah kalau ia tahu ya maka hak untuk menerima nafkahnya itu dapat dipertanyakan. Terus pada pasal 52 menyatakan pernikahan mauquf sebelum mendapat izin dianggap punya status yang sama dengan pernikahan yang rusak. Nah, undang-undang ini juga tidak membahas secara spesifik tentang hukum pernikahan yang tidak lazim kecuali berkaitan dengan masalah kesuderajatan. Dalam pasal 27, wali punya hak untuk meminta pembatalan pernikahan kalau perempuan yang menikah dengan laki-laki tidak sederajat. Namun pada pasal 30 itu mengatur bahwa seorang perempuan yang sudah hamil nggak dapat lagi minta pembatalan pernikahan berdasarkan ketidaksetaraan. Yang berarti kalau status hamil itu bisa mengubah haknya dalam konteks sederajat. Dan hukum-hukum menurut pernikahan menurut para ahli fikih. Dan hukum pernikahan sah yang lazim meliputi pengaruhnya itu yaitu yang pertama kehalalan saling menikmati antara suami istri. Kehalalan saling menikmati antara suami istri merujuk pada hak dan kewajiban mereka untuk bersenang-senang dalam ikatan pernikahan. Asalkan kedua belah pihak ini nggak terikat halangan seperti dalam masa iddah atau adanya halangan syar'i lainnya. Nah, kemudian dalam konteks hubungan suami istri ini bersenggama hanya boleh melalui jalur depan, tidak boleh melalui jalur belakang. Yang artinya dilarang melakukan saat istri sedang haid, nifas, berihram atau setelah melakukan zihar sebelum membayar kafarat. Nah, ayat dalam Al-Quran seperti dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5-6 menyatakan bahwa suami dan istri diperbolehkan untuk saling menikmati satu sama lain. Sedangkan dalam Al-Baqarah ayat 222 Allah itu mengingatkan supaya menjauh dari istri saat haid dan hanya melakukan hubungan setelah mereka suci. Dan ayat 223 itu menegaskan kalau suami bisa mendekati istri kapanpun dengan cara yang diinginkan selama yaitu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.